Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahda, amma ba'du. Yang kami hormati segenap jajaran pemerintah Kabupaten Sumeneb, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, alhamdulillah di kesempatan pagi ini di bulan yang penuh rahmah dan maufirah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, untuk bermuwajjahah dalam rangka pengajian Ramadan yang diadakan oleh ASN dan TNI Polri bersama Bupati Kabupaten Sumeneb dan lingkungan pemerintahan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Salawat sareng salam kemuka parengaki nedaka junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama ngireng peten kaula sedaya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena saat semangken kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan banyak pekerjaan, banyak rutinitas, dan dalam keadaan berpuasa, tapi sareng Gusti Allah kalaban badan hidayah dengan adanya taufik sehingga kita semua diberi kesempatan untuk hadir di pagi hari ini. Para hadirin yang kami hormati, Al-Quran kadinto aropaaki kalamullah. Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran ini adalah merupakan yang sangat istimewa dan sangat baik dan juga sangat bermanfaat. Oleh karena itu, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan mulia dan pasti akan menjadi yang paling baik. Para hadirin yang kami hormati, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Jadi Al-Quran kak dintok patoron sareng Gusti Allah pasti melalui malaikat Jibril. Wahyu-wahyu yang melalui malaikat Jibril itu dinamai Al-Quran. Teti waktona perjalanan Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha itu tidak dikatakan Al-Quran walaupun ada wahyu, karena tidak melalui pelantara malaikat Jibril.
Oleh karena itu maka Al-Quran diturunkan oleh Allah pasti melalui malaikat Jibril. Karena Al-Quran melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril adalah termasuk paling mulianya para malaikah, khairul malaikah. Apa napa mak khairul malaikah? Karena berdekaitannya dengan Al-Quran. Anggap diibaratkan kita itu dekat dengan orang yang berjualan minyak wangi. Ni sakoni pasti melo tampias naro omah. Siapa nega juga Al-Quran, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan merembet kebaikannya dan barokahnya. Kemudian Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah merupakan khairul anbiya wal mursalin. Apa napa mak khairul anbiya wal mursalin? Nabi Muhammad paling bagus para nabi, paling bagus para rasul, bahkan paling bagus makhluk Gusti Allah, karena di dalam Nabi Muhammad terdapat Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Tenggula akan menyelingi dengan bahasa Madura. Malepak kun jelas bahwa Sumenep itu adalah bagian dari Madura. Walaupun mungkin sebagian dari SN ada yang tidak ngerti bahasa Madura. Karena tenggula ibarat pernah pengajian dekat setong kepulauan yang ada di Madura, di daerah Sepekan, daerah Sapuntan. Apun tajak Madura tenggula tak ngerti aja ibu. Reng Sumenep tapi bahasa Madura tak ngerti, kan aneh kan itu. 100% tidak tahu bahasa Madura, reng Sapuntan kan itu. Jadi dalam hadits qudsi dijelaskan bahwa Muhammad saking sengkok tidak menciptakan baan, maka engkau tidak akan menciptakan alam dengan seisi-isinya. Cak maturun dan gula kapi, bahkan kita semua alam dan isi-isinya ini adalah ngampong dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Alam kita yang kita pijaki ini adalah ngampong dak ke Gusti Kanjeng Nabi. Cak saking nesoro majer pacek ke Gusti Kanjeng Nabi, pada kita wajib majer pacek karena ngampong. Kita tidak mempunyai sertifikat yang asli. Sertifikat aslinya itu milik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kenapa kok menjadi yang paling mulia? Bahkan nabi-nabi yang lain juga ikut nemprung. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wala karami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rasfan minad diyami. Setujulah nabi-nabi selain itu adalah merupakan gharfan minal bahri, hanya sebatas fatamurgana itu saja. Pada benkun nyelok saing, nyelok secanteng dari luasnya samudera. Nabi lain pandai kun pada ben nyelok saing, Kanjeng Nabi itu diibaratkan luasnya lautan. Napa boleh beabaan? Napa boleh beabaan? Apa napa? Karena memang ada kaitannya dengan Al-Quran. Khairul anbiya wal mursalin. Kemudian Al-Quran juga diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Yang itu kita semua tenggula setuju. Dan kita semua itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dijelaskan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, al-ayah. Kita semua itu oleh Allah diberi label khairu ummah, paling bagus umat dari umat-umat sebelumnya. Apa termasuk yang paling bagus? Di antaranya, walaupun umur kita itu adalah terbatas, tak pateki abid akati umur-umur para umat selain,
Kita itu diberi jatah oleh Allah umur antara 60-70. Lebih dikak dinto ampun banyak saya rogu ampun. Karena ampun bonus. Nggih napa nggih? Bonus. Kita itu hanya diberi jatah antara 60-70. Tapi kalau umat-umat yang lain itu sampai ratusan tahun. Bahkan ribuan tahun umurnya. Walaupun kita itu adalah diberi umur yang terbatas. Kemudian fisik kita hanya kecil-kecil seperti ini. Nabi umat-umat selain mana keberi sampai 100 meter. Nabi Adam, wah lanjangnya luar biasa. Tapi kita diberi keistimewaan oleh Allah dan diberi label khairu ummah, paling bagus manusia, karena umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandai ke aki ummatun marhumah, umat se emanja sareng Gusti Allah. Apona pema emanja alakoh sakoni kenjerna cek rajana. Walaupun kita hanya bekerja yang seolah-olah sedikit, tapi pahalanya itu adalah sangat besar. Sederhananya saja, akati ajunan setuju hadir ke tempat kadinto dari rumahnya masing-masing. Tapi ketika diniati pengajian, insya Allah tenggula yakin, hakul yakin bahwa ajunan setuju hadir beni kangkui hanya mengisi daftar saja, beni hanya sebagai kewajiban saja, tapi itu semata-mata karena mengikuti pengajian. Ini sangat penting karena niat Kak Dinto bisa mengakibatkan hasilnya. Ketika niatnya itu baik, maka hasilnya juga baik. Oleh karena itu maka semakin mumpung ki berde kesempatan, kita ayo perbaiki niat dulu. Kita hadir ke sini semata-mata untuk ngacih malek oleh kenjeren. Niki napa nggih? Selain itu kita bonus-bonus saja. Para hadirin yang kami hormati, salah satu hadis menjelaskan man hadarah majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal ars. Terbuna Gusti Allah dijelaskan, Nabi bersabda bahwa pasera-pasera orang sehadir Kak itu bukan hanya datang tapi juga dengan hatinya. Siapa-siapa orang, barang siapa yang hadir kepada suatu masjid, apalagi di bulan Ramadan, dan di situ majelis ilmin, ilmu pada pak, kataballahu lahu, maka Allah menuliskan kepadanya pahala dari tiap-tiap langkahnya itu ditulis oleh Allah sama dengan beribadah 1 tahun. Ajunan dari combon beni nemung sepon apa langkah banyak langkah mereka ternyata. Bah cek ten gula tak jalan soko kiai pakai sepeda motor, pakai mobil, ya sama saja. Ini kan hanya perumpamaan. 1 langkah sareng Gusti Allah paringi ganjaran padeh ben ibadah 100 tahun. Ibadah tasanatin padeh ben ibadah setahun. 1 langkah kita menuju dekat Kak Dinto, dekat masjid Kak Dinto, dalam rangka abek terong ngaji ya, dalam rangka abek terong merang ngagina ilmu, salangkah paneka kencer sareng Gusti Allah pada ben ibadah setahun. Raja nih kah? Cek saking setahun paneka teretan tiap hari kita digaji 1 juta saja. 1 juta saja kalau berbentuk uang. Sana palangkan nih keten gula, sana tahun kita semua ini mendapatkan pahala. Ini adalah merupakan salah satu keistimewaan umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa napa mak istimewa? Karena di dalam umat Nabi Muhammad pegangan utamanya itu adalah Al-Quran. Ketika berkaitan dengan Al-Quran pasti abak panika mulja. Kita semua sebetulnya ini adalah kaum-kaum Al-Quran, umat-umat Al-Quran, walaupun kita jarang baca Al-Quran. Pareng merengaki Al-Quran kita ketika beda acara-acara agak tinggi huru, alhamdulillah suara nasae. Kalau kita renungkan bersama artinya waduh luar biasa. Dan Al-Quran kak dinto teretan istimewa. Walaupun kita tak ngauningin ke maknana oleh kenjaran bon. Apa boleh tahu? Merengaki sampean oleh kenjaran. Ini keistimewaannya. Para jamaah yang kami hormati, kemudian Al-Quran itu juga diturunkan pada bulan-bulan tertentu. Bulan setahun keadaan ta'aruf aki ada 12 bulan, tapi hanya 1 bulan yang sangat istimewa. Kita nikah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah sangat istimewa. Apa mak sangat istimewa? Karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran al-ayah. Di dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Ramadan dari 12 bulan hanya Ramadan yang termasuk khairus syuhur, paling bagusnya bulan. Apa paling bagusnya bulan? Karena ada kaitannya dengan Al-Quran. Dan kemudian di dalam hari juga ada yang sangat istimewa. Kenapa? Di dalam malam juga ada yang sangat istimewa. Kenapa? Yang kita dikasih kocak Lailatul Qadar. Kenapa kok Lailatul Qadar itu adalah sangat istimewa? Karena Lailatul Qadar itu bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Sehingga 1 malam saja itu sama dengan alfi syahr, sama dengan 1000 bulan. Toron Al-Quran panik toron ng bulan Ramadan sama Gusti Allah, sehingga bulan Ramadan itu termasuk paling mulianya bulan. Dan di dalam bulan Ramadan ada hari dan malam definitif yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga 1 malam saja kita ibadah di dalamnya sama dengan beribadah 1000 bulan. Ulama berbeda pendapat bila datang bulan Ramadan bila turun Al-Quran kadinto. Ada yang berpendapat di tanggal 17 Ramadan. Yang paling banyak pendapat adalah 17 Ramadan. Tapi juga ada yang mengatakan tanggal 23 Ramadan. Oleh karena itu maka Lailatul Qadar juga berbeda pendapat ulama, antara dari tanggal 17 kadang-kadang, kemudian tanggal 22, tanggal 25 dan sebagainya. Apa mak sagak dito? Karena agar kita melalui segala mulai dari tanggal 1 sampai 30 kita apa ngerasa aromasa bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar, sehingga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling banyak nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Dan ini biasa dirayakan oleh negara-negara Asia, terutama di Indonesia. Bahkan tenggula ketika ada di Mesir dulu, di Mesir itu merayakan nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Dan sejarah Indonesia bahwa pertama kali yang mengadakan nuzulul Quran di Indonesia itu adalah Bung Karno. Karena berketepatan pada saat itu kemerdekaan Indonesia abareng bentangkel 17 Ramadan
tepak ka are Jumat manis. Pertama kali yang mengadakan nuzulul Quran di Indonesia adalah Bung Karno. Ini bapak proklamator kita, bagus sekali itu. Sehingga menjadi tradisi di Indonesia ketika ampun tanggal 17 Ramadan dirayakan sebagai nuzulul Quran. Dan bahkan tenggule sempat timin ke istana. Di istana itu ada tulisan kaligrafi Arab dan isinya itu adalah banyak Al-Quran. Akak dito. Bukan tulisan tapi yang timbul seperti ini. Jadi di istana itu banyak tulisan-tulisan Al-Qurannya. Tulisan timbul, mun menebi benih tulisan timbul kan ya cet elang. Mendebikan itu walaupun dicet dipaku niki ketika itu timbul. Itu menandakan bahwa memang Indonesia itu adalah masyarakat Quran, sehingga oleh Allah menjadi termasuk negara yang mulia karena di dalamnya itu berkaitan dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Dan kita semua yang hadir di sini insya Allah akan menjadi khairu ASN, paling bagus ASN, karena di dalamnya juga berkaitan dengan Al-Quran. Para jamaah yang kami hormati, walaupun memang di beberapa pendapat Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan seperti yang disebutkan tadi, tanggal 17, tanggal 13 dan sebagainya. Tanggal 11 juga berpotensi untuk Lailatul Qadar. Kalau misalnya pada tanggal 17 sudah Lailatul Qadar, berarti kita sudah kelewatan, lebat sudah. Menebi nang tanggal 11 berarti lebat. Menebi nang tanggal 13 ya malam berarti lebat boleh, tapi kita ada sisa-sisa Ramadan yang akan datang. Kenapa kok sisa-sisa? Karena sekecil aki, selebih sakoni. Saya kocak sisa, biasanya kan lebih sakoni. Ingki na bengki. Para jemaah sifatan dengan hormati, karena mun tradisi nah ulama konah, ulama salaf dulu itu, kenapa ketika 10 akhir di bulan Ramadan tambah digenjot ibadah kita? Bukan semata-mata karena mengharap Lailatul Qadar, bukan. Tapi pertama karena memang mengikuti sunnah Rasul. Tradisi Nabi Muhammad SAW ketika ampun memasuki 10 terakhir, maka Nabi itu tidak pulang-pulang dari masjid. Tambah bojeng na ibadah. Apa? Karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Itu tradisi ulama-ulama kona. Pada naban abba itina aki nabi ini atau itina aki laki. Contoh misalnya laki sekecaki bekal tugas ke luar negeri selama 1 bulan, maka 5 hari sebelum berangkat itu pasti akan beda dengan hari-hari yang biasa. Wah, laken ban semacam apa karena sekecaki bekal apesa. Begitu juga ketika kita tahu memaknai apa itu artinya Ramadan, karena kecaki bekal undura, maka pasti akan merasa berat. Oleh karena itu maka kelakuan abba pasti akan ditingkatkan. Para jamaah sebatan Allah hormati, yang paling akhir bahwa Ramadan ini adalah merupakan madrasah bagi kita semua sebagai umat Islam. Ini bukan hadis tapi seolah-olah seperti itu, mudah-mudahan benar. Kenapa kami mengatakan madrasah? Karena seolah-olah kita itu dipaksa di dalam 1 tahun, di dalam 1 bulan itu kita dipaksa untuk belajar kepada bulan Ramadan. Paksa setujuna orang Islam dipaksa kangkui masuk ke bulan Ramadan, yaitu sebagai madrasah bagi kita. Kecuali yang tidak mau, illa man aba. Semuanya orang Islam pasti akan masuk ke madrasah itu, kecuali orang yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yaitu orang yang tidak berpuasa tapi hanya mengharapkan lebaran. Juga orang yang tidak bertarawih hanya mengharapkan amplopnya saja,
Tagar antri yang kiri-kiri lorong. Itu yang tidak mau. Oleh karena itu, maka satu jona orang Islam pasti masuk ke madrasah seanyam Ramadan. Kenapa kami ungkapkan sebagai madrasah? Ayo kita perhatikan dengan sedikit demi sedikit. Pertama, di dalam Ramadan, di dalam bulan puasa itu adalah ada puasanya, ada siyam. Abak diwajibkan, kita semua diwajibkan untuk berpuasa selama 30 hari. Insya Allah banyak di antara kita selama 1 tahun berpuasanya hanya bulan Ramadan. Yang kini berpuasanya hanya bulan Ramadan. Karena itu diwajibkan kepada kita. Dan kebiasaannya untuk merubah perilaku kita biasanya hanya butuh 30 hari. Abek ngobe tradisi-tradisi, abek ngobe kebiasaan-kebiasaan kita panikan namung butuh 30 hari biasanya. Sedangkan Ramadan itu hanya 30 hari. Contoh sederhana, ngireng mutiaki abek membiasakan diri tiap hari itu baca buku selama 30 hari. Ketika sudah melebihi dari 30 hari, kalau tidak baca buku pasti seolah-olah ada yang hilang, sudah menjadi kebutuhan bagi kita. Lah, kita di dalam bulan Ramadan dipaksa untuk berpuasa. Mun abba asalin aki kalau bensai, insyaallah di bulan-bulan berikutnya kita merasa demang kangku elaksana aki puasa. Juga di dalam Ramadan kurikulumnya itu adalah diantaranya engki panika bangun sebelum subuh. Ya kapra, kalau masih proses itu awal-awal dari tanggal 1 pekan pertama, 1 minggu pertama itu walaupun kita membunyikan alarm kadang-kadang tak ngiding mana kata-kata. Engki bunyi guna alarm saborong, bodo alarm kembeker, bodo saborong tak ngiding sampai kadang usaha tumpak sampai usaha tantu soko waneka. Engki. Tapi ketika sudah minggu kedua alarm sudah berfungsi, ning krening ngiding sudah. Proses. Ini adalah merupakan kebiasaan. Jadi kebiasaan ini bisa merubah kepada kita kalau biasanya dijalankan selama 30 hari. Minggu ketiga akan disemangken panika. Lah tak usah jaga ibon. Kan bedengiding siaran dari masjid, sahur semangken apun depak dek kebektuna sahur ngiding pon. Engki. Ini fakta. Napa boleh sampai terakhir kena keletek pon ngiding. Apalagi bagian ibu-ibu panika. Pasti miring pon apa? Ngiding kada karena kangkui mempersiapkan sahur. Jadi di dalam Ramadan kita diajari kangkui bangun sebelum subuh, bahkan mun tak ngiding benika kikir ke binina karena tak sahur. Tak kuat kalau guna. Kalau kita biasakan sebelum sahur bangun, sebelum subuh bangun, mereka itu wudu kemudian pejang tahajud. Insya Allah selain selestarena bulan Ramadan karena kita sudah biasa selama 30 hari di dalam Ramadan, ketika kita tidak sholat tahajud ton katon bode seelang ton katon pas tak mandi wa abba kan ini sudah biasa. Kemudian di dalam bulan Ramadan, madrasah Ramadan kita ini pola makan kita diatur. Pola makan kita itu adalah diatur. Ketika pola makan itu diatur, insya Allah sehat abak. Kenapa abak kadang-kadang panika butuh keangkui olahraga, butuh keangkui nikah? Karena kan pola makan kita tidak sehat. Muntah si lemak-lemak tak kubesah. Ketika di bulan Ramadan kita diatur hanya makan 2 kali. Para jamaah sebeten kalau hormati, ini adalah merupakan
kurikulum madrasah di bulan Ramadan. Dan hanya di bulan Ramadan makan itu menjadi ritual kepada umat Islam. Lis-shaimi du'aun mustajabah inda iftarihi. Bagi orang yang berpuasa ada waktu berdoa sangat mustajabah, yaitu ketika berbuka puasa. Ajunan saja ketika apuka, sebelum apuka paneka maus doa, nyoon doa ke Gusti Allah, doa pun apa-apain pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ adalah termasuk doa yang sangat mustajabah. Para jemaah yang kami hormati, ketika kita sudah membiasakan berdoa sebelum makan selama 30 hari, karena kita diajari ketika iftar, ketika berbuka puasa kita disunnahkan untuk berdoa dan berminta, karena di dalam itu, di saat itu doa sangat diterima oleh Allah. Insya Allah di bulan-bulan berikutnya makan kita menjadi ritual, tidak hanya sebatas kun makenyang Ka'bah. Para jemaah yang kami hormati, juga di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berbagi ke sesama. Hanya di bulan Ramadan kita wajib berzakat. Selain bulan Ramadan tidak wajib, hanya sunnah saja, yaitu namanya zakat fitrah. Oleh karena itu maka kita harus mengambil hikmah dari kita bermadrasah, bersekolah selama bulan Ramadan ini, 30 hari kita melaksanakannya. Ya, tapi wong namanya sekolah kadang-kadang ada yang lulus, kadang-kadang ada yang tidak. Tapi mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah diluluskan dalam madrasah ini, sehingga menjalankan bulan-bulan berikutnya itu sama dengan kita melaksanakan ibadah atau perilaku-perilaku kita sama dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang paling akhir sekali, bahwa ritual puasa itu sebetulnya tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga diwajibkan kepada umat-umat yang lain. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa kesamaannya itu adalah min haitsus shaum, bade sing ngocaaki ya pada ben guna pasah, bade sing ngocaaki hanya dari segi sesama umatnya, tapi memang beda-beda polanya, beda-beda waktunya, dan beda-beda juga kemanfaatannya. Kalau di umatnya Nabi Muhammad, Ramadan atau berpuasa itu bukan hanya sebagai ritual, tapi juga sebagai madrasah seperti yang diungkapkan tadi. Kalau nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Adam, ritualnya itu apa sana kak dinto? Waktu Nabi Adam pertama kali diturunkan oleh Allah dari surga ke alam, karena neng swarga gak dinto jelap, sedangkan neng alam neng dunya kilam bawa bener kan tak ada AC, mau bisa bangkin kan beda AC pendenan panas, sehingga Nabi Adam gak dinto apa ngerasa poton sedang rajin Siti Hawa, panas sekali, sehingga yang asalnya beliau kak itu putih bening glowing, pas menjadi hitam celeng molos. Oleh karena itu maka diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa 3 hari selama sebulan. Engki panikan neng tanggal 13, 14, 15. Mangkana tanggal paneka ekocak menebi bahasa nasantre paneka ekocak ayyamul bait, hari putih.